Melihat hasil pertandingan kita melawan Cina kemarin, tentunya ada yang masih nyesek, ada yang masih bersedih, tapi ada yang harus kita ingat yaitu masalah ekspektasi. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Dan tentunya tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, pertandingan melawan Cina mungkin di luar ekspektasi kita. Kita kalah dengan skor 2-1. Hasil ini tentunya di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan saya juga. Pertandingan yang waktu itu ya, sebelum pertandingan saya memprediksi atau menebak bahwa kita akan memenangkan pertandingan, ternyata berakhir dengan kekalahan. Hasil ini juga memperberat langkah kita untuk bisa bersaing mendapatkan posisi 3 atau 4. Ya, sebenarnya sih wajar ya kalau kita kalah. Yang namanya pertandingan, ada kalah, ada menang, ada imbang. Yang jadi permasalahan adalah ekspektasi kita ketika kita melihat pertandingan Indonesia melawan Arab, melawan Australia kita bisa menahan, melawan Bahrain kita hampir menang, dan kita justru malah kalah dari tim yang posisinya di peringkat paling bawah. Itu yang membuat ini nggak terbayangkan sebelumnya. Tapi kalau kita melihat atau mengingat kembali pemain-pemain yang ada di tim ini, ya baru kita sadar bahwa tim ini, timnas Indonesia, memang belum mempunyai pemain yang boleh dikatakan bisa bersaing di level top Asia. Ya, kalau level Asia memang silakan atau boleh dikatakan kita sudah masuk di level Asia. Tapi untuk top Asia saya rasa kita belum, apalagi dunia. Ya, memang ada yang bilang bahwa tim ini berisi pemain-pemain mewah. Jadi tidak selayaknya kalah dari timnas Cina. Ya, kalau dikatakan mewah, kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau dilihat dari sudut pandang timnas kita yang dulu-dulu, mungkin oke lah kita bisa dikatakan saat ini mempunyai tim atau pemain-pemain yang mewah. Atau level ASEAN. Kalau di level ASEAN ya masih masuk akal juga kalau kita berbicara atau mengatakan bahwa tim ini adalah tim yang berisi pemain-pemain mewah. Tapi untuk level Asia saya rasa belum menjadi tim yang mewah karena masih banyak pemain-pemain yang tim lain yang berisi pemain-pemain bagus dan mereka lebih berpengalaman, apalagi di level dunia kita masih jauh dari itu. Bahkan pemain kita yang bermain di Eropa, mereka belum mendapatkan predikat pemain top Eropa, ya masih kelas berapa lah, kelas 2 atau kelas 3. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kita tidak layak kalah dari Cina karena mereka berada di posisi paling bawah R3. Ya oke, memang Cina berada di posisi paling bawah. Tapi yang perlu kita ingat, sebawah-bawahnya R3, sebawah-bawahnya Cina, mereka itu secara peringkat FIFA tetap lebih tinggi dari kita. Mereka punya pengalaman bermain di AFF ya, semacam AFF, tapi di daerah sana mereka sudah terbiasa, mereka sudah pengalaman melawan tim-tim kuat semacam Jepang. Jadi sebenarnya hal wajar kalau kita kalah dari Cina. Dan tentunya mereka kan juga punya pelatih, mereka juga menyiapkan strategi, mereka juga menyiapkan ya berbagai macam persiapan lah untuk melawan Indonesia. Mereka juga tidak ingin kalah seperti kita, tidak ingin kalah melawan Cina. Mereka juga melakukan persiapan itu, mereka nggak diam saja. Bahkan mereka sedang dalam posisi terpojok, mereka belum pernah mendapatkan kemenangan, makanya mereka seperti ingin meluapkan seperti ingin eh, mencari kemenangan. Ini waktunya, ini lawan Indonesia, kita harus menang. Mereka punya semangat itu. Dan yang terpenting adalah ekspektasi kita. Kita sebelum pertandingan sudah membayangkan, sudah
memikirkan wah kita akan menang lawan Cina, seandainya kita menang lawan Bahrain, lawan Cina, karena kita kemarin sudah bisa menahan Arab, sudah bisa menahan Australia sehingga kita bisa lolos ke peringkat 2. Nah, ini ekspektasi semacam ini yang justru membuat kita kecewa ketika kita kalah. Jadi pelajaran yang kita dapat dari sini adalah mungkin kita harus menurunkan ekspektasi kita terhadap timnas Indonesia. Ya, kalau masalah dukungan sih kita tetap harus mendukung, kita harus memberi semangat mereka, support mereka agar mereka bisa bersaing, agar mereka bisa berkembang. Dukungan itu memang harus, tapi ekspektasi kita mungkin jangan terlalu tinggi karena mengingat tim ini masih dalam masa perkembangan, pemain-pemain sekali lagi belum berada di top level atau belum berada di level topnya Asia apalagi dunia. Yang terpenting sekarang adalah fokus bagaimana cara mengalahkan Jepang. Kita besok akan melawan Jepang. Kita berpikir turun ke lapangan bagaimana cara mengalahkan Jepang. Jangan berpikir bagaimana cara kita menahan serangan-serangan Jepang, menahan agar imbang atau dan lain sebagainya. Karena kalau kita berpikir bagaimana cara menahan imbang Jepang, mengimbangi Jepang, bagaimana cara menahan gempuran Jepang, ya artinya mindset kita masih berpikir kita di bawah Jepang, kita masih inferior dari Jepang. Mindset kita harus menang. Gimana caranya? Persiapkan strategi, persiapkan pemain dan lain sebagainya, detil-detil permainan, detil-detil semuanya harus kompak, harus bagus agar kita bisa mengalahkan Jepang. Kita harus berpikir itu masalah hasil akhir, pikir belakangan. Yang penting kita mikirnya sekali lagi, bagaimana cara mengalahkan Jepang? Apakah bisa? Ya tentunya bisa. Apakah berat? Ya tentunya berat karena Jepang sudah berpengalaman di level dunia, di Piala Dunia. Mereka sudah berpengalaman, sudah punya pemain-pemain bagus. Ya tentunya berat. Tapi jangan karena mereka punya pemain-pemain bagus terus kita berpikir, sekali lagi jangan berpikir bagaimana menahan serangan Jepang, bagaimana cara meredam mereka. Hanya berpikir cara menahan serangan-serangan mereka, tapi nggak berpikir bagaimana kita mencetak gol, bagaimana kita menyerang mereka. Kita harus bisa, dan saya yakin ketika timnas sudah mempunyai mindset seperti itu, mindset untuk menang, kita akan bisa memberikan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian masalah supporter, oke lah, silahkan memberi kritikan, silahkan memberi masukan, dan tentunya para pemain atau staff atau pelatih tentunya akan menerima masukan atau kritikan yang membangun, tapi jangan dengan cara menghujat. Ini yang bikin kita nggak sehat. Ketika kita kalah langsung menghujat di sosmed, nyalahin pemain ini, nyalahin pemain itu, nyalahin pelatih dan lain sebagainya dengan kalimat-kalimat kasar. Itu yang menjadikan kita menjadi supporter yang nggak sehat. Lebih baik kita memberikan dukungan, memberikan doa, silakan memberikan kritik, silakan memberikan saran, tapi dengan cara yang baik. Oke, maju terus sepak bola Indonesia. Ayo, kalian bisa kalahkan Jepang. Kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.